Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, mahasiswa mata kuliah psikodiagnostik, tes inteligensi, bakat, dan minat ya. Hari ini memasuki pertemuan yang ke-9, Buluki akan menyampaikan pengantar teori tentang Stanford Binet Intelligence Scale. Nanti pada sesi ini akan terdiri dari dua sesi ya. Pertemuan ini akan terdiri dari dua sesi. Yang pertama adalah pengantar yang akan Buluk sampaikan dengan video ini. Kemudian sesi kedua adalah praktikum atau pengenalan nih, praktikum pengenalan alat tesnya juga melalui tampilan yaitu video dan juga foto yang nanti Buluki akan dipandu atau dibantu oleh kakak-kakak asisten praktikum. Jadi untuk saat ini teman-teman bersama menyimak terlebih dahulu materi pengantar yang akan Buluki sampaikan ini. Baik, slide-nya nanti juga akan dibagikan ya, jadi teman-teman bisa sambil menyimak dan juga memahami materi yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, ini adalah pengantar untuk Stanford Binet Intelligence Scale. Saya harap tentunya teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya ya, karena di mata kuliah asesmen psikologi di semester yang lalu, Bulki sudah pernah menyampaikan tentang skala inteligensi Stanford Binet ini. Saya harap teman-teman masih ingat ya, walaupun sedikit. Nah, sekarang Bulki akan sampaikan lebih detail lagi. Mulai dari sejarahnya. Siapa yang menciptakan skala inteligensi ini? Kenapa kemudian diberi nama Stanford Binet begitu ya? Kita akan sama-sama pelajari. Penciptanya adalah seorang ahli psikologi dari dari Prancis. Beliau adalah Alfred Binet, lahir tahun 1857, sudah di awal abad 19 ya lahirnya. Beliau adalah seorang ahli psikologi, direktur laboratorium psikologi di University of Sorbonne, Prancis. Di sana Binet bekerja sebagai direktur laboratorium yang kemudian setelah 3 tahun Binet mendirikan laboratorium sendiri. Di luar negeri memang kita perlu pahami bahwa setiap ilmuwan itu punya laboratoriumnya sendiri. Seperti misalnya profesor, kalau di luar negeri namanya profesor tuh pasti punya laboratorium sendiri. Nah, adalah suatu ya bukan hanya kebanggaan tapi juga suatu idealisme seorang ilmuwan memiliki lab sendiri supaya penelitiannya tuh terpusat di lab tersebut. Seperti halnya Binet ketika itu memang budaya ilmiah di Eropa seperti itu ya, terutama dalam hal ini di Perancis. Binet mendirikan lab yang memang khusus untuk mempelajari tentang inteligensi, meneliti tentang kemampuan perhatian, kemampuan mental begitu ya. Tahun 1903 Binet menerbitkan buku. Binet ini juga seorang yang sangat konsisten dalam melakukan riset dan menerbitkan buku. Beliau menerbitkan buku tentang gagasan bagaimana kalau perbedaan antara anak normal dan anak yang memiliki keterbelakangan mental itu terukur begitu. Jadi tidak hanya dilihat dari segi fisiknya. Oh, pasti kalau fisik terlihat ya anak yang normal dan yang berketerbelakangan mental itu terlihat dari perilakunya, dari cara dia berkomunikasi gitu. Nah, Bini ingin membuat suatu acara atau pengukuran supaya lebih terlihat gitu. Tidak hanya dari segi fisiknya saja, tapi bisa dilihat dari penjelasan kualitatif maupun kuantitatif. Jadi intinya pengen mengukur begitu. Nah, dengan kata lain pengen bikin tesnya ya, bikin alat untuk screening atau apapun itu supaya anak-anak dengan kemampuan mental yang terbatas atau keterbelakangan mental itu bisa ditempatkan di kelas yang khusus. Nah, ini sebenarnya adalah dasar dari disusunnya tes Binet itu. Ini berawal dari gagasan Binet tentang pengukuran tersebut. Nah, kemudian seterusnya Binet memang sangat konsisten ya melakukan penelitian dan hingga akhirnya Binet memiliki banyak peran penting dalam ilmu psikologi maupun terutama dalam kajian inteligensi. Binet adalah tokoh penting yang meletakkan tonggak awal perkembangan tes inteligensi modern.
Binet juga yang pertama kali mengembangkan konsep usia mental atau mental age. Teman-teman, kalau cari itu tidak ada alat tes lain yang menghasilkan mental age kecuali tes Binet. Gitu. Kemudian penelitian Binet yang terus-menerus dilakukan, akhirnya Binet bahkan meneliti anaknya sendiri, maksudnya menggunakan anaknya sendiri sebagai bahan penelitian, terutama untuk merumuskan konsepsi dasar inteligensi. Dalam hal ini terutama rentang perhatian gitu ya. Binet menemukan bahwa rentang perhatian anak itu memang mudah teralih dan bahwa masing-masing anak itu memiliki keunikan tentang perhatiannya masing-masing. Binet meneliti anaknya sendiri yang 2 anaknya itu perempuan dan jaraknya tuh pendek gitu ya, jarak kelahirannya itu pendek sehingga dalam rentang umur yang tidak terlalu jauh ternyata unik ya, memiliki rentang perhatian yang berbeda begitu. Ini kemudian menginspirasi Jean Piaget ya. Jean Piaget adalah seorang tokoh yang saya yakin teman-teman juga masih ingat. Jean Piaget merumuskan tentang teori perkembangan kognitif. Nah, Jean Piaget kan juga meneliti anaknya sendiri ya untuk kemudian disusun menjadi sebuah teori perkembangan kognitif yang masih digunakan di kalangan ilmuwan psikologi hingga saat ini. Jean Piaget ini ternyata terinspirasi dari penelitiannya Alfred Binet gitu. Nah, kemudian seterusnya Binet dalam semasa hidupnya itu telah menerbitkan lebih dari 200 buku, artikel, dan review tentang psikologi eksperimen, perkembangan, pendidikan, dan sosial. Binet adalah tokoh yang penting, meskipun tidak ada teorinya yang khusus gitu ya, teorinya yang terkenal seperti Jean Piaget misalnya, tapi Binet memiliki karya yang sampai saat ini masih kita gunakan dan sangat bermanfaat untuk ilmu psikologi, yaitu alat ukur inteligensi tes Binet. Itu penjelasan tentang peran penting Alfred Binet. Kemudian dalam perkembangannya skala inteligensi Binet itu memiliki beberapa kali modifikasi dan edisi yang diterbitkan itu juga bermacam-macam. Pertama adalah di awal abad 20 tahun 1905 ini menjadi tonggak sejarah munculnya alat tes inteligensi yang pertama kali, yaitu skala Binet-Simon. Mungkin bacanya Simon kali ya, karena ini bahasa Perancis, disusun oleh Alfred Binet dan Theodore Simon atas instruksi Menteri Pendidikan Perancis, teman-teman. Jadi saat itu Perancis sedang getol gitu untuk merumuskan gimana sih pendidikan yang tepat untuk anak yang berketerbelakangan mental. Harus dibedakan dong pendidikan khusus dengan pendidikan untuk anak normal begitu. Sehingga waktu itu Menteri Pendidikan Prancis bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan di Prancis, terutama salah satunya Binet dan Theodore Simon ini untuk mengembangkan satu alat pengukuran gimana caranya supaya anak yang berketerbelakangan mental itu diidentifikasi, dibedakan sama anak normal, sekolahnya juga nanti beda gitu. Nah, itu tujuan utamanya awalnya. Kemudian perkembangannya 1908, 1911 ini masa-masa Perang Dunia, sebelum Perang Dunia bahkan, sebelum Perang Dunia I ya, ini sudah muncul beberapa kali modifikasi untuk skala Binet, bahkan ada tesnya, soalnya yang dihilangkan, ditambah dan seterusnya. Kemudian cukup lama ya, beberapa dekade kemudian pasca Perang Dunia barulah skala Binet ini dibawa ke Amerika ya, dari Eropa ke Amerika. Ini awal perkembangan yang masif ya. Kalau di Amerika itu kan semuanya betul-betul dikembangkan dan dikomoditi ya, dijadikan komoditi, dijual, dipopulerkan gitu, sehingga memang betul-betul ngetrennya itu pada saat dibawa ke Amerika ini. Nah, dibawa ke Amerika oleh Terman and Merrill yang merupakan pengajar di Stanford University, Amerika Serikat. Di sana tes Binet mengalami pengembangan yang luar biasa sampai saat ini, dibuat versinya di seluruh dunia gitu, sampai ke Indonesia. Form LM adalah form yang digunakan, versi yang digunakan di Indonesia hingga saat ini. Kebetulan diadaptasi ke dalam versi Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada tahun 86. Waktu itu ya, sampai sekarang digunakan sampai sekarang. Jadi yang masih dipakai sampai sekarang itu yang dikembangkan di tahun 86 oleh Universitas Gadjah Mada itu. Nah, padahal sebenarnya kenyataannya tes Binet itu sudah berkembang lebih jauh ya di
Stanford University sana sekarang yang beredar adalah Stanford Binet 5, edisi 5 kalau nggak salah. Jadi itu sudah versi yang sangat up to date saat ini, yang mungkin sudah melampaui apa yang kita gunakan saat ini di Indonesia. Tapi memang untuk menggunakan alat tes yang terbaru di Indonesia membutuhkan proses yang panjang untuk bisa diadaptasi. Kalaupun kita bisa beli dari Stanford University yang memegang hak patennya, kita bisa beli mungkin, tapi kita baru bisa pakai versi English-nya gitu ya. Kalau mau pakai versi Indonesia tentu kita perlu menerjemahkan, menguji cobakan pada subjek di Indonesia gitu. Itu membutuhkan proses yang panjang, teman-teman. Jadi kita masih harus cukup berpuas diri dengan menggunakan versi yang lebih lama gitu ya. Nah, untuk apa sih tujuan tes Binet? Kenapa sih ngetren banget, banyak yang pakai, sampai sekarang masih digunakan gitu. Tes Binet itu tujuannya yang pertama adalah mengetahui usia mental dan IQ. IQ pasti teman-teman juga sudah tahu ya apa itu IQ. Berbeda dengan inteligensi karena IQ adalah skor. IQ adalah angka hasil pengukuran inteligensi. Nah, di sini Binet tidak hanya menghasilkan skor IQ, Binet juga menghasilkan usia mental atau mental age. Apa sih Bu mental age? Nanti saya jelaskan ya setelah ini. Kemudian tujuan tes Binet yang kedua adalah mengetahui indikasi gangguan mental atau kemunduran disabilitas intelektual. Disebutnya disabilitas intelektual ya teman-teman, sudah tidak lagi disebut retardasi mental. Kita mengacu pada DSM-5 yang saat ini digunakan sebagai pedoman diagnostik untuk gangguan psikologis. Di situ disebutnya disabilitas intelektual. Berbeda dengan learning disability atau gangguan belajar, disabilitas intelektual memang divalidasi oleh IQ. Jadi memang IQ-nya harus di bawah 70, teman-teman. Baru disebut disabilitas intelektual. Atau kita sebut dulu keterbakangan mental itu ya. Jadi kemampuannya memang terbatas dalam menerima informasi, memproses informasi juga mungkin bahasanya lemot gitu ya, lamban menerima informasi. Kemudian tujuan tes Binet yang ketiga adalah menilai karakteristik emosional dan motivasional tertentu, misalnya kemampuan berkonsentrasi, tingkat aktivitas, kepercayaan diri, dan ketekunan. Ini semua adalah soft skill, soft ability begitu ya, karena sebenarnya intinya itu buat mengukur IQ, tapi menghasilkan juga hasil pengamatan yang lain, yaitu bisa lihat kita kemampuan emosional anak, kemampuan motivasi anak dalam mengerjakan suatu tugas, itu juga bisa kita lihat. Karena tes Binet itu sangat spesifik, butuh waktu yang lama untuk mengerjakannya. Jadi anak-anak memang bisa dilihat naik turun emosinya, naik turun motivasinya dalam mengerjakan gitu ya. Seru sekali kalau ngetes Binet kepada anak-anak, itu kita akan bisa melihat banyak sekali aspek. Oke, kemudian aspek-aspek apa sih yang diukur? Kok banyak Bu? Apa saja gitu ya? Ada 6 aspek yang diukur oleh tes Binet. Nanti kalau teman-teman memahami apa itu namanya profilnya, dalam profil tes Binet itu ada beberapa aspek yang diukur, yaitu ada 6. Yang pertama adalah general comprehension, pemahaman umum. Di sini general comprehension mengukur pengetahuan umum pada dasarnya sesuai usia anak ya. Misalnya anak usia 3 tahun, 4 tahun kalau ditanya, "Adik kalau jatuh terus ngapain gitu, jatuh terus ada luka terus adik ngapain, terus adik bantuin mama di dapur kena pisau berdarah terus diapain gitu ya." Jadi pengetahuan seperti ini harusnya dipahami oleh seorang anak-anak usia tertentu. Dia harus ngapain kalau sakit, misalnya dikasih betadin, dikasih plester, lukanya darahnya dilap sama tisu misalnya. Itu adalah pengetahuan umum yang harus dikuasai oleh anak-anak. Kemudian kalau adik disuruh mama beli gula, terus ternyata gulanya habis, adik gimana? Misalnya gitu. Di warung ternyata habis, terus adik ngapain? Terus misalnya mama kalau masak air itu gimana? Kalau masak air pakai kompor itu caranya gimana gitu ya. Dia harus nyebutin step-stepnya masak air di kompor tuh gimana. Masukin air ke panci, pancinya taruh kompor, kompornya dinyalain kan gitu ya. Misalnya ini adalah pemahaman umum yang perlu dipahami oleh anak-anak. Kemudian aspek yang kedua adalah kemampuan visual motorik. Contohnya anak-anak akan kita minta untuk melakukan pengamatan, kemudian
mengamati suatu bentuk kemudian menyalin, misalnya bentuknya kotak, disuruh bikin kotak, disuruh membuat bentuk lingkaran, garis gitu, mengikuti garis tertentu, bentuk tertentu. Kemudian juga ada kegiatan meronce atau memasukkan manik-manik ke dalam benang, itu juga kegiatan visual motor ability, mengukur aspek kemampuan visual motorik. Kemudian ada juga penalaran hitungan. Di sini kemampuan yang dilihat adalah kemampuan berhitung. Salah satunya kalau masih usia 4 tahun atau berapa, misalnya awal-awal belajar berhitung, diberikan alat bantu, misalnya balok gitu ya. Ini berapa? Misalnya kasih kakak 5 balok. Jadi nanti anak akan memberikan ke teman-teman jumlah balok 5 gitu. Kemudian ada juga aspek konsentrasi memori di mana anak-anak diajarkan untuk mengingat suatu benda atau susunan suatu benda begitu. Kemudian ada aspek vocabulary dan kelancaran bahasa, di mana anak-anak kita minta untuk menyebutkan pemaknaan dari suatu kata. Misalnya, sepeda itu apa sih, Dek? Kalau amplop itu apa gitu. Nah, supaya dia bisa menjelaskan, oh amplop itu ini, buat ini, buat ini. Misalnya kalau sepeda juga, sepeda itu bentuknya seperti ini, misalnya begitu. Itu adalah aspek yang mengukur kosakata. Kemudian ada aspek penilaian dan penalaran masalah atau judgment and reasoning. Judgment and reasoning ini diukur dengan misalnya melihat suatu gambar, membandingkan gambar, ada 2 orang, yang satu rapi, yang satu berantakan, rambutnya belum disisir, nanti adik diminta untuk menilai mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik gitu ya, secara tampilan tentu saja. Jadi nanti dia akan menilai, oh yang ini memilih begitu. Kemudian ada juga suatu gambar di mana anak-anak diminta untuk menentukan bagian mana yang hilang. Ada gambar meja yang kakinya cuma 3. Ada gambar pintu yang pegangan handle pintunya hilang gitu. Nanti dia ditanya untuk, ini kalau di gambar ini yang hilang apanya gitu, apa yang tidak ada di gambar ini misalnya. Itu dinilai dalam aspek penilaian dan judgment dan reasoning ini ya. Oke, kemudian berdasarkan SK HIMSI nomor 24 tahun 2018, tes BINI adalah tes dalam kategori C, teman-teman. Apa itu tes dalam kategori C? Tes ini membutuhkan tester yang berpengalaman. Jadi sebelum ngetes BINI, testernya harus dapat pelatihan dulu bagaimana melakukan tes BINI gitu. Nah, teman-teman mendapatkan mata kuliah ini juga dalam rangka latihan ya. Jadi setelah ini kalau nanti sudah mendapatkan gelar sarjana psikologi, teman-teman memenuhi klasifikasi untuk melakukan tes BINI. Kemudian tester itu minimal sarjana psikologi, harus dilakukan dalam panduan dan norma, berdasarkan panduan dan norma. Kemudian interpretasinya membutuhkan pengetahuan khusus sehingga harus dilakukan oleh psikolog yang berpengalaman. Jadi kalau nanti mengetes pun sarjana psikologi juga harus disupervisi oleh psikolog yang berpengalaman. Ini adalah kategori tes yang cukup tinggi khusus ya, tidak sembarangan bisa melakukan tes ini. Jadi membutuhkan pelatihan terlebih dahulu. Oke, kemudian tes BINI sendiri karakteristiknya bisa dipakai untuk usia 2 hingga dewasa dan lansia, tapi cenderung kurang disarankan untuk orang dewasa dan paling tepat digunakan untuk usia 6-10 tahun. Tes ini adalah tes individual dan tidak berbatas waktu, artinya memang waktunya tidak bisa diperkirakan ya. Satu dengan anak yang lain itu waktunya bisa berbeda-beda. Jadi bisa satu anak lebih cepat, satu anak lebih lama. Kenapa bisa begitu? Nanti Bu dijelaskan. Bentuk tesnya itu koper besar begitu ya, isinya banyak mainan alat peraga. Ada buku pegangan, kunci jawaban, record booklet atau lembar jawaban, dan juga buku tabel IQ. Itu bukunya tebel-tebel, ada 3 gitu di dalam satu koper itu. Kemudian klasifikasi tesnya itu terdiri dari 20 tingkatan usia. Jadi ada 20 subtes berdasarkan usia tertentu, mulai dari usia tahun 2, tahun usia 2, tahun usia 2 tahun 6 bulan, 3 tahun, 3 tahun 6 bulan, dan seterusnya. Kemudian skor jawaban benarnya, pokoknya BINI itu ngomonginnya usia melulu gitu ya. Dari awal ngitung usia kronologis dulu, menentukan usia basal, berhenti ketika usia ceiling, kemudian jawabannya juga dalam konversi bentuknya usia begitu.
Kemudian ada istilah tadi Bu Luki sebut usia basal dan ceiling. Apa itu? Usia basal adalah tingkat usia di mana anak menyelesaikan semua item dan tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah gagal gitu ya. Jadi usia basal adalah batas kemampuan maksimal di mana anak itu menampilkan performa maksimalnya. Jadi performa maksimal adalah dia betul semua gitu. Kalau ada salah satu itu bukan basal. Kalau kita mulai pada satu tes tertentu, misalnya mulai di subtes tahun ketiga, terus ternyata dia salah satu, kita harus langsung mundur ke usia sebelumnya. Karena artinya anak ini tidak memenuhi kualifikasi kemampuan optimal pada usia 3 tahun. Berarti kemungkinan kemampuan optimalnya adalah pada usia di sebelumnya gitu. Jadi teman-teman dalam melakukan tes BINI itu cukup rumitnya adalah dalam hal memahami kalau dia belum memenuhi kualifikasi untuk usia tertentu, berarti kita harus mundur gitu. Mundur ke tahap usia sebelumnya sampai kita benar-benar menemukan usia di mana anak-anak itu perform maksimum. Jadi dia maksimum performance-nya di usia berapa. Itu yang penting di usia basal kita tentukan. Baru kemudian mentoknya adalah usia ceiling. Ceiling itu in English artinya adalah atap langit-langit. Jadi mentok ya. Usia ceiling itu artinya usia di mana anak-anak tuh mentok di usia berapa dia salah semua. Jadi betul-betul kalau kita nanti kasih subtes berikutnya dia juga akan salah gitu karena di usia ceiling itu dia udah mentok kemampuannya begitu. Itu kenapa disebut ceiling gitu. Ini adalah 2 kategori usia yang harus ditemukan dan menjadi pedoman khusus dalam penilaian BINI. Jadi kalau nanti kalian melakukan penilaian BINI kedua usia ini akan menentukan cara penilaiannya. Nah, ini adalah mental age yang Bu Luki sebutkan. Mental age adalah kriteria yang hanya ditentukan dalam tes BINI, cuma tes BINI yang bisa nentuin mental age. Mental age adalah kemampuan mental. Mental ability, cognitive ability seorang anak yang kita dapatkan dengan cara membandingkannya dengan usia yang sebenarnya. Jadi kita bisa menyebut, kalau kata BINI, kita bisa menyebut anak itu cerdas kalau kemampuan mentalnya melampaui kemampuan yang diharapkan di usianya. Sampai di sini paham ya? Ketika kita bisa melihat anak usia 5 tahun, tentunya anak usia 5 tahun orang hanya boleh berekspektasi dia bisa memenuhi tugas atau menampilkan kemampuan mental yang sesuai dengan usianya. Anak usia 5 tahun ya wajar belum bisa baca, wajar masih belajar ngitung gitu ya, wajar masih keliru-keliru kalau menyusun kalimat yang panjang, let's say seperti itu. Tapi kalau kita bisa menyebut anak usia 5 tahun ini cerdas adalah apabila dia mampu menampilkan kemampuan mental yang melebihi dari apa yang diharapkan di usianya. Kok ada anak usia 5 tahun bisa baca lancar, kok ada anak usia 5 tahun udah bisa ngitung sampai 100, let's say begitu. Itu bisa kita katakan bahwa dia cerdas. Itu contoh ya, tadi Bu Luki menyampaikan kemampuan berhitung, kemampuan membaca itu hanya contoh indikator yang mudah kita amati. Tapi kalau di BINI, indikatornya adalah pada item-item tesnya. Jadi di BINI tidak ada indikator item berhitung, membaca, tidak ada. Maksudnya menghitung sampai 100, menghitung tambah-tambahan sampai 5 ditambah 6 sama dengan gitu, tidak ada ya. Tapi hanya Bu Luki tadi menyebutkan contoh indikator yang mungkin teman-teman supaya bisa gampang bayanginnya gitu. Jadi mental age itu seperti itu teman-teman. Bagaimana kita menampilkan kemampuan mental, kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah yang bisa dilihat kalau kita dibandingkan dengan usia kita sesungguhnya itu akan lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau lebih rendah berarti dia kemampuan inteligensinya di bawah rata-rata tuh gitu ya. Kalau kemampuannya lebih dia excel gitu ya, dia melebihi harapan, maka dia cerdas gitu. Itu yang disebut dengan IQ kalau dalam pengetahuan atau dalam pengertian BINI. Keunggulan tes BINI sendiri adalah salah satunya itu mampu mengukur usia mental. Dia juga bisa membagi anak yang berketerbangan mental dengan anak yang berbakat. Anak giftedness atau berbakat, anak gifted itu IQ-nya di atas 140 begitu ya. Kalau yang disabilitas intelektual berarti harus IQ-nya di bawah 70. Itu indikator penting dalam menentukan anak disabilitas intelektual atau berbakat begitu. Kemudian kelemahannya ya
Tentu ada kelebihan, ada kelemahan. Kelemahan tes begini adalah kurang praktis. Alat tesnya tuh besar, banyak isinya gitu. Walaupun banyak isi itu bisa membuat anak itu nggak cepet bosen, tapi isinya tuh jadi nggak praktis, nggak mudah dibawa kemana-mana. Juga tidak bisa digunakan untuk subjek dewasa. Ya, tidak disarankan untuk subjek dewasa. Administrasinya juga bisa kurang sistematis. Tadi Bu Luki bilang kalau di usia tertentu kok dia salah, kita harus mundur sebelum ketemu usia basal gitu ya. Administrasi tesnya juga durasi waktunya sulit diperkirakan, bisa berbeda pada setiap anak begitu. Dan juga ada beberapa kata yang kurang familiar untuk anak-anak tapi masih digunakan di tes BINE. Ini kita bisa katakan ini adalah kelemahan karena tes BINE sendiri adalah adaptasi dari tes yang digunakan di luar negeri sehingga terjemahannya juga mengikuti budaya di luar negeri gitu. Kayak misal ini bukan tes BINE ya, ini kelemahan tes secara umum yang diadaptasi dari tes luar negeri itu kadang ada kayak bias budaya gitu atau culture bias gitu. Misalnya gambar rumah yang selalu ada cerobong asapnya. Anak Indonesia nggak akan familiar dengan rumah yang ada cerobong asapnya. Kemudian budaya-budaya seperti Sinterklas dan lain-lain, anak Indonesia tidak akan familiar dengan itu. Kemungkinan juga anak-anak di budaya lain, misalnya anak Eskimo, anak di pedalaman Filipina misalnya, mereka akan gap gitu, ada culture gap, ada bias di situ. Mereka nggak paham apa yang dimaksudkan dalam soal itu, meskipun bukan bagian dari pertanyaan, tapi ketika soalnya dikemas dalam bingkai budaya tertentu, maka akan kesulitan begitu ya untuk memahami setidaknya. Nah, tes-tes yang diadaptasi dari luar negeri kelemahannya adalah itu. Itulah kenapa teman-teman di Indonesia saat ini ilmuwan-ilmuwan psikologi terutama dalam pengembangan alat ukur, pengembangan instrumennya itu lebih banyak mengembangkan dari nol, membuat alat ukur yang khas Indonesia gitu, supaya tidak ada culture bias seperti ini ya. Jadi benar-benar tesnya itu dari dan untuk Indonesia begitu. Nah, bagaimana petunjuk umum administrasi tesnya? Ini saya sudah mau habis ya. Mengenal alat tes dan prosedur administrasi adalah hal yang wajib untuk tester. Tester harus paham dulu alat tes dan prosedur administrasinya. Itulah kenapa setelah ini ada sesi pengenalan ya, pengenalan alat tes dan prosedur administrasi. Kemudian administrasinya harus terstandar sama, antara tester satu dan yang lain harus sama. Itulah kenapa ada buku manualnya. Ada buku panduan. Bahkan di BINE disebut, di covernya itu disebut buku pegangan. Berarti memang harus dipegang oleh semua tester. Harus menjadi dasar pegangan. Kemudian ada RAPO. RAPO adalah upaya oleh tester di mana harus mempertahankan perhatian kepada subjek, mengkondisikan subjek atau testi supaya tidak tegang dan berusaha optimal gitu ya, peka terhadap kebutuhan subjek. Ini adalah salah satu bentuk sikap responsif ketika tester melihat testi itu mulai bosan, mulai kurang menikmati, kemudian mengeluh tugasnya sulit gitu ya. Nah, itu tester harus responsif. Nah, beruntungnya di tes BINE itu diperbolehkan urutan tesnya bisa diubah. Nanti teman-teman akan menemukan di setiap subtes BINE terdiri dari 6 soal. 6 soal ini bisa diacak. Itu tadi sesuai dengan kondisi testinya. Kalau testinya keberatan dengan tugas yang mengharuskan dia memegang pensil atau mengikuti bentuk tertentu pada tugas motorik dia keberatan, bisa di skip dulu, ganti ke tes yang verbal, ditanya lisan atau dengan alat peraga supaya tidak bosan begitu. Kemudian scoring dari tes BINE ini adalah objektif, sesuai dengan standar, sesuai juga dengan nalar. Jadi kita bisa merisen semua jawabannya. Jadi jawabannya itu bisa dinalar teman-teman. Apalagi kalau testernya sudah berpengalaman dan memang testernya kan usianya dewasa ya. Jadi kalau menalar jawaban yang untuk anak-anak tentu bisa ya. Kayak misal ditanya sepeda itu apa gitu. Tentu kita semua bisa menalar sepeda itu harusnya seperti apa digambarkannya dalam vocabulary gitu. Dalam kosakata tuh harusnya penggambaran sepeda itu seperti apa. Roda 2 gitu atau bisa roda 4 kalau anak-anak gitu ya, berjalan dengan cara dikayuh misalnya, bisa untuk olahraga, bisa untuk transportasi, katakan seperti itu. Itu adalah pengertian yang mewakili makna dari kata sepeda, dan di situ kita bisa menalar kalau tanpa harus membuka KBBI misalnya gitu ya, walaupun di buku panduan scoring juga ada kunci jawabannya
jawabannya itu yang dapat skor 2, 1 itu seperti apa. Kemudian hindari halo effect. Halo effect adalah the common bias yang sering terjadi pada tester. Tester itu seringkali berekspektasi tinggi pada testinya. Aduh, ketika apalagi ngetes anak-anak ya, anak-anak itu gemes banget kan. Kadang anak-anak itu lucu, ngomongnya banyak, terus interaktif, komunikatif gitu. Sehingga tester itu berekspektasi, oh ini anak cerdas nih, gitu. Jadi sebelum tes sudah ada judgement bahwa anak ini cerdas, pasti bisa menjawab pertanyaan, dan seterusnya. Sehingga ada kecenderungan ketika memberikan skor, karena sudah kagum ya, terbius dengan ke keunyuan anak ini gitu ya, kelucuan anak-anak ini, sehingga tester kadang ketika memberi skor itu tidak objektif. Anak ini bisa kok, pinter kok, adiknya lucu, pinter dan seterusnya, sehingga ngasih nilainya nggak sesuai gitu. Ini namanya halo effect ya. Jadi kadang anak itu dinilai bukan berdasarkan kemampuan menjawabnya, tapi berdasarkan karakter yang muncul, misalnya lincah, percaya diri, banyak bicara begitu. Jadi kita tidak sedang menilai kemampuan anak dalam berinteraksi, tapi kita menilai kemampuan berpikirnya, kemampuan mentalnya gitu ya. Jadi kadang itu berpengaruh. Jadi sebagai tester teman-teman harus bisa menghindari halo effect ini. Apa saja hal yang harus diperhatikan dalam penyajian tes BINE? Lingkungan itu penting. Anak memiliki attention span atau rentang perhatian yang cenderung terbatas. Anak-anak itu mudah bosen. Jadi lingkungan juga harus dikondisikan. Jangan yang terlalu banyak stimulus. Kalau ngetes di tempat yang banyak mainan, anak akan lihat mainannya daripada memperhatikan kalian gitu. Jadi lingkungan perlu dikondisikan, minimalkan stimulus. Saya rasa itu berlaku untuk semua kondisi ya. Kita mau mengkondisikan anak belajar, itu kita harus meminimalkan stimulus di sekitar kita. Kalau anak suka musik, boleh di setel musik, tapi jangan yang terlalu keras begitu ya. Terus di depannya juga dikurangi jenis bendanya gitu. Jangan dikasih kebanyakan makanan atau hal-hal lain yang bisa mengalihkan perhatiannya, karena memang nggak ada itu pun anak itu sudah mudah teralih perhatiannya. Jadi kalau bisa stimulus dikendalikan gitu ya. Kemudian adanya orang lain juga bisa mempengaruhi, apalagi ibunya gitu ya, lagi dites anaknya ada ibunya. Nanti pas lagi mau jawab, ibunya kasih kode gitu. Bukan yang itu, sambil geleng-geleng dan mengeluarkan ekspresi yang anak itu paham gitu ya. Anak itu akan sangat terpengaruh dengan kondisi tersebut. Jadi kalau bisa sebelumnya juga ibunya di briefing kalau memang harus ada di situ. Ibu jangan kontak mata ya, jangan kontak mata dulu sama adik misalnya, atau ibu sambil melakukan hal yang lain. Jadi yang penting adik tahu ibu ada di situ, tapi ibu tidak melakukan interaksi atau komunikasi begitu. Kemudian bahan tes yang digunakan juga berpengaruh. Kadang anak itu ada yang bosan ikut-ikut balik-balik lembar jawabannya gitu, terus ikut memanipulasi atau melakukan sesuatu dengan alat-alatnya gitu. Kemudian lamanya penyelenggaraan tes ini juga berpengaruh, anak bisa sangat lelah. Bu Wiki punya pengalaman ngetes anak yang kebetulan superior, bahkan jenius ya, karena hasil akhir IQ-nya adalah 154. Saya ngetes anak ini di usia 5 tahun 4 bulan waktu itu. Anak ini sampai membutuhkan waktu 2 hari untuk tes BINE karena nggak selesai-selesai. Dia mentok ceilingnya itu di usia 9 atau 10 tahun kurang lebih. Jadi dia memang cerdas sekali. Anak usia 5 tahun tapi bisa ngerjain soal untuk usia 7, 8, bahkan 9 tahun gitu. Jadi lama nggak selesai-selesai. Dia lelah ya. Waktu itu saya hentikan tesnya, kemudian saya lanjutkan hari berikutnya. Boleh Bu seperti itu? Ya boleh, karena kita mencari kemampuan anak di kondisinya yang paling prima. Jadi ketika anak sudah lelah, kita bisa hentikan, jeda dulu, paling enggak dikasih jeda supaya dia recharge gitu ya, kasih minum, kasih makan misalnya, supaya dia kembali ke performa terbaiknya. Sayang kalau kemudian dia lelah dan mengerjakan, artinya kita tidak bisa menggambarkan, nanti tesnya tidak berhasil menggambarkan kemampuan dia dalam kondisi yang prima. Itu sangat penting, sehingga lama penyelenggaraan tes ini walaupun tidak bisa kita estimasi dari awal, tapi kalau itu tadi tester harus responsif kan, jadi kalau dia terlihat lelah kita bisa hentikan, jeda, atau bahkan kembali hari berikutnya. Yang waktu pengalaman saya itu memang saya
putuskan untuk kembali hari berikutnya karena anak sudah lelah dan waktunya dia tidur siang. Jadi jam biologisnya jam itu adalah tidur siang gitu. Jadi kayaknya sangat tidak optimal kalau nanti terus dilanjutkan ya. Kemudian mempertahankan kondisi standar testing ini juga penting. Jadi jangan dimodifikasi sendiri, tesnya diubah-ubah sendiri, instruksinya diganti-ganti, atau kemudian alat-alatnya juga pakai yang beda. Kalau bisa jangan dilakukan hal seperti ini ya, karena nanti hasilnya tidak standar. Nah, menentukan tingkat umur basal dan siling ini juga penting. Nanti akan ada latihannya tersendiri ketika teman-teman melakukan praktikum langsung di laboratorium. Tahapan administrasi tesnya tentunya dari awal harus disiapkan alat tes yang lengkap dan menyiapkan alat tulis dan perlengkapan lainnya terutama stopwatch. Kemudian isi data diri subjek, tanggal lahir tidak boleh keliru, segera hitung chronological age-nya. CA adalah tanggal lahir yang ditentukan berdasarkan usia yang ditentukan berdasarkan tanggal lahir. Jadi tanggal lahirnya harus pas sesuai akte kelahiran, bukan kira-kira. Jadi pas antara tanggal lahir tahun, berapa bulan, berapa harinya bahkan ya. Jadi mulai tesnya itu karena chronological age ini atau usia sebenarnya ini akan menentukan kalian mau mulai tesnya dari usia berapa gitu. Subtesnya kan tadi Bu Luki sudah sampaikan, subtesnya itu berdasarkan usia teman-teman. Kenapa berdasarkan usia? Karena isi tesnya itu adalah item-item kemampuan yang menggambarkan usia tertentu. Jadi indikator kemampuan yang berdasarkan usia. Sehingga kalau kalian salah menentukan usianya, nanti dimulai di usia berapa bisa keliru, nanti ngitung IQ-nya, ngitung mental age-nya juga bisa keliru. Jadi dari awal ini adalah tahapan yang penting sekali untuk menentukan chronological age-nya. Baru kemudian cari usia basal dan lanjut di tes berikutnya. Sampai mentok usia ceiling baru tesnya berhenti. Itu makanya tesnya bisa beda-beda satu anak dengan yang lain. Ceilingnya di mana? Ceilingnya lama, anaknya pinter, ceilingnya lama, dia tesnya lama. Kalau anaknya rata-rata biasa saja, ceilingnya sedikit, dia cepat tesnya selesai gitu ya. Catat jawaban dengan lengkap, bahkan hasil observasi juga harus kalian catat. Lakukan juga observasi begitu ya. Nah, tahapan selanjutnya memang adalah observasi untuk melihat lembar jawaban tes Stanford Binet itu seperti apa. Ini nanti akan kita praktekkan di laboratorium. Dengan demikian, materi pengantar teori Stanford Binet Intelligence Scale sudah berakhir. Setelah ini, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui grup WhatsApp jika diperlukan. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi pengenalan alat tes, akan dibantu oleh kakak-kakak asisten praktikum. Kalian akan mendapatkan pengalaman secara virtual untuk mengamati tesnya seperti apa. Nanti akan ditampilkan dalam foto dan video ya. Sebelumnya itu dulu, nanti minggu depan kalau waktunya memungkinkan bisa diatur jadwalnya teman-teman untuk melakukan praktikum tatap muka di dalam laboratorium. Saya rasa itu silahkan lanjut pada sesi diskusi di grup WhatsApp ya. Selamat berproses, selamat mempelajari dan memahami kembali materi yang disampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.